Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Itulah belas kasihan yang ditunjukkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya untuk selalu mengucapkan salawat dan salam, untuk selalu melanjutkan estafet dakwah beliau, untuk selalu menyebarkan dan mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Lanjutan dari qasidah Aqidatul Awam, sahibul qasidah mengatakan, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua alam, untuk semua manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya Nabi, seagung-agungnya Rasul. Jika nabi-nabi yang lain diutus kepada umatnya masing-masing, tetapi Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat, diutus untuk semua golongan. Bukan untuk satu golongan terkhusus, tetapi untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali untuk semua manusia. Baik dari zaman dulu sampai zaman yang akhir, sampai kiamis sa'ah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, pamungkas para rasul. Kemudian termasuk daripada kewajiban kita, seperti wajibnya kita belajar sholat, seperti wajibnya kita belajar puasa dan mengamalkannya, kita wajib mengetahui sisi sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan di kota Mekkah pada pagi hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah tepatnya, yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut pasukan Abroha, yang mana Abroha ini mendapatkan julukan Al-Ashram, yang datang dari Yaman dengan bala tentaranya, dengan menggunakan gajah-gajahnya, mereka bertujuan dan bermaksud menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, menyelamatkan penduduk Mekah, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara Abraha dengan mengutus burung-burung ababil, melemparkan mereka dengan batu-batu yang sangat panas. Dan kisah Abraha diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fil. Kemudian sebagaimana kita wajib mengetahui kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kita juga mesti tahu, kita juga wajib mengetahui kapan beliau meninggal. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau meninggal pada hari Senin juga, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 dari Hijrah, tahun 11 dari Hijrah. Dan umur beliau ketika meninggal adalah 63 tahun Hijriah. Kalau tahun Masehinya, beliau berumur 61 Masehi. Beliau meninggal tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 633 Masehi. Kita tahu tadi beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi, meninggal pada tahun 633 Masehi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, diturunkan kepada beliau wahyu yang pertama tepatnya pada bulan Ramadan, bulan yang kita sekarang tengah berada di tengah-tengah keindahannya. Oleh sebab itu bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Ketika bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi mulia.
Ketika Mekah diturunkan Al-Quran, maka Mekah pun menjadi kota yang paling mulia. Ketika malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran, maka malam Lailatul Qadar pun menjadi malam yang termulia. Kemuliaannya melebihi 1000 bulan, atau lebih tepatnya 82 tahun. Ketika Nabi kita Muhammad SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran, maka beliau menjadi Nabi yang paling mulia, menjadi Rasul yang paling agung. Maka kita mesti tahu, ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berumur 40 tahun. Dan nuzulul Quran atau nuzulul wahyi terjadi pada bulan Ramadan, ketika beliau sedang beribadah di Gua Hira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk kewajiban kita mengetahui sejarah sirah daripada Nabi Muhammad SAW adalah kita juga mengetahui siapa ayah beliau, siapa ibu beliau, bagaimana nasab beliau, siapakah yang menyusui beliau. Oleh sebab itu dikatakan oleh sahibul qasidah, Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah murdi'athu Halimatus Sa'diyah. Di dalam dua qasidah ini, di dalam dua bait ini, Syekh Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi ingin menjelaskan kepada kita nasab baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia. Maka beliau dilahirkan dari orang yang mulia, dari orang yang mulia, dari orang yang mulia. Nasabnya Nabi Muhammad SAW suci. Tidak ada di antara ayah-ayah beliau atau kakek-kakek beliau yang tidak melaksanakan pernikahan yang sah. Semuanya pernikahan yang sah. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Maulid Tiba, wahuma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Tidak ada sejarahnya ayah-ayahnya Nabi Muhammad SAW atau kakek-kakek beliau, nenek moyangnya yang melaksanakan perbuatan yang keji. Semuanya berhubungan dengan pernikahan yang sah. Maka merupakan sebuah kewajiban bagi kita umat muslim untuk mengetahui nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam bait ini, Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah nasab yang mulia dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana wajib untuk kita ketahui, yang mana wajib untuk kita menghafalkannya. Sayang, seribu sayang, banyak dari umat Islam, banyak dari saudara-saudara kita yang seiman, yang tidak mengetahui dengan nasab yang mulia ini. Ketika ditanya, agama engkau apa? Agama saya Islam. Apakah engkau faham dengan Nabi kamu? Apakah kamu hafal dengan nasab Nabi kamu? Maka jawabannya hanya senyum-senyum saja. Sangat miris, sangat disayangkan sekali seorang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak tahu siapa nabinya, tetapi dia tidak faham bagaimana kehidupan nabinya, tetapi dia tidak hafal siapa saja ayahanda, kakeknya, atau nasab dari Nabi Muhammad SAW. Maka sudah kewajiban bagi kita untuk mempelajari, untuk mengkaji dan menyuruh anak-anak kita supaya menghafalkannya, supaya mempelajarinya. Karena dengan itu semuanya akan memupuk rasa mahabbah kita, akan menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian bait yang selanjutnya, wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah murdi'athu Halimatus Sa'diyah. Ibu
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Sayyidatuna Aminah binti Wahab bin Zuhrah bin Abdi Manaf bin Kilab. Jadi bertemu nasab beliau dari ayahnya dan nasab beliau dari ibunya di dalam kakek beliau yang kelima, yaitu Sayyiduna Kilab. Murdi'athu Halimatus Sa'diyah, dan orang yang menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusui sebaik-baiknya makhluk, adalah seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah karena beliau dari kabilah Bani Sa'ad. Beliau adalah istri dari seorang penggembala kambing yang diberi kunyah Abu Kabsyah, yang mana orang-orang kafir Quraisy dulu ketika ingin mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin mengolok-olok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menisbatkan Rasulullah kepada Abi Kabsyah, sehingga mereka mengatakan hadza ibnu Abi Kabsyah yukallamu minas sama. Ini anaknya Abi Kabsyah, anaknya penggembala kambing, mengaku diberi wahyu dari langit. Ala kulli hal, kita semuanya wajib untuk memahami, wajib untuk mengkaji, wajib untuk mempelajari apa saja yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita dijelaskan siapa ayah beliau dan bagaimana nasab beliau dari jalur ayahnya, siapa ibu beliau dan bagaimana nasab beliau dari jalur ibunya. Kemudian kita juga dikenalkan di sini siapa saja orang yang pernah menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam qasidah sini kita dikenalkan dengan satu nama saja, yaitu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Tetapi di sana banyak perempuan, ada perempuan-perempuan yang lain yang mana mereka mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seorang yang bernama Thuwaibatul Aslamiyah. Kemudian setelah bait ini, sahibul qasidah mengatakan atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawasa sittina, yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima wahyu, beliau berumur 40 tahun. Dan ini adalah umur yang wajib untuk setiap nabi mendapatkan wahyu. Semua nabi ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tugas, diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berumur 40 tahun. Dan sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah, sedang khalwat di Gua Hira, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat yang pertama, wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tepatnya pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, atau bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi. Maka bulan Ramadan ini adalah, boleh kita katakan, sebagai ulang tahunnya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin
Ini yang bisa kami sampaikan pada episode kita kali ini. Insya Allah pada episode-episode yang akan datang, kita akan lebih dalam lagi mengkaji sisi hidup, sejarah atau sirah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua adalah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, sebagai janji kita untuk selalu meneruskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjuangan beliau. Karena nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berbangga di hadapan nabi-nabi yang lain, di hadapan para rasul-rasul yang lain, berbangga dengan banyaknya umat beliau, dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti beliau. Akhir kata, semoga apa yang telah kita pelajari menjadikan sesuatu yang bermanfaat dan menjadikan kita kenal dan kita bisa faham siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta bisa menyebarkan serta mengajarkan kepada umat-umat beliau apa yang mestinya kita sampaikan kepada umat-umatnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.